siang, suster. Mirip Uniken. Aku manggilnya Vinon atau apa ini? Sinon boleh, suster. Baiklah. Mama ini orang bukan BK juga. Soalnya apa begini, suster? Kami kan awalnya Hah? memang kami kan pada awalnya memang diminta untuk mewawancara guru BK. Cuman Mm-mm. kan mungkin melihat kondisi tidak semua sekolah menyediakan guru BK gitu kan. Jadi setidaknya kami bisa mencari data gitu terkait untuk kayak Mm-mm. guru-guru yang memberikan bimbingan buat siswa seperti itu. Baiklah. Ini kemarin saya tanya mama, sebenarnya ya suster itu wakil kepala sekolahnya sekarang ya, Iya, untuk bidang kesiswaan. kesiswaan. Mm-mm. Oke, baik suster, saya izin rekam dulu ya suster. Hmm? Saya izin untuk rekam ya. Yep. Recording in progress. Baik, saya boleh langsung mulai suster. Boleh, silahkan. Oke, baik. Suster, selamat Hmm? siang. Perkenalkan saya Vincentis Dwi Nugraha Toron. Saya mahasiswa Sanata Dharma Jogja. Saya sudah semester 4 sekarang. Tujuan saya wawancara hari ini karena saya diberikan tugas dari dosen untuk Mm-mm. melakukan observasi terkait bimbingan kepada siswa sekolah dasar. Mm-mm. Nah, eh, sebelum saya masuk ke pertanyaan, eh, pertama saya ingin bertanya suster, apa? Saya ingin meminta suster untuk untuk memperkenalkan diri. Saya perkenalkan diri. Iya, secara lengkap suster. Nama saya Erlis, Suster Erlis Dawati Largus. Bingung kan? Saya ketik aja. Boleh suster. Saya ketik ya. Saya Suster Erlisda. Lengkap kan? Largus. Sebentar. FDCC, Federasi Deretan Cewek Cantik. Iya, nulis ya FDCC, Federasi Deretan Cewek Cantik. Oke suster. Yep. Eh, Saat ini posisinya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan bidang di usaha. SD Stella Maris BSD. Juga mengajar guru agama, tetapi juga secara nggak langsung sih memang juga kayak konseling gitu ya, karena anak-anak setiap kali anak-anak ada masalah juga pasti pertama juga dihadapkan ke suster dulu gitu. Jadi seperti itu sih, udah nyambi sekalian sih. Kalau mungkin ini pertanyaan pribadi dari saya suster. Ya. Eh, kalau kalau sepengetahuan saya kan guru BK memang ada job desk khusus yang sudah dijelaskan seperti melakukan bimbingan konseling gitu kan suster. Mm-mm. Nah kalau bedanya guru BK dengan suster sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu, bedanya itu apa ya suster? Kalau BK itu kan dia memang ilmunya udah dikhususkan gitu, seperti kalian ini udah tahu tahap-tahapnya dan segala sesuatu sesuai teorinya tuh sudah dapat semua lah. Kalau suster itu saya kan wakil kepala sekolah. Mungkin kalau saya wakil kepala sekolah kesiswaan, kalau ada masalah ke siswa bermasalah juga pastinya larinya ke wakase kesiswaan kan karena itu tanggung jawabnya. Nah, karena saya juga wakase kesiswaan, kalau ada problem-problem juga ada. Kita memang ada sih konseling khusus yang dari yayasan seperti itu. Tetapi sebelum kita bawa ke yayasan kan ada tahap-tahapnya. Pertama kalau anak itu bermasalah, wali kelas dulu yang handle. Lalu nanti dari wali kelas itu kan ada ke orang tua. Nah, dari orang tua kalau memang mentok baru dibawa ke eh, level wakil kepala sekolah. Kalau memang mentok lagi ke kepala sekolah. Kalau memang perlu ditangani oleh seorang psikologi seperti tadi konseling dan sebagainya baru kita arahkan ke sana. Jadi masih di tahap-tahap wakil kepala sekolah sih masih ada juga yang kita sampai wakil kepala sampai tahap di wakil sampai misalnya di kepala sekolah. Tapi kalau yang
konseling yang sampai harus kita konselingkan itu selama saya waktu kepala sekolah belum ada sih sampai tahap ini seperti itu, Vino. Kalau begitu sebenarnya untuk peran dan tugasnya sendiri sebenarnya mungkin hampir sama dengan guru BK ya, Suster. Ya. Tapi Cuma kalau BK itu penanganannya itu lebih khusus. Ada baiknya setiap sekolah itu punya guru BK karena penanganannya berbeda. Saya suster ya, kebetulan saya suster dan kita punya selalu ada pendampingan lah, kita udah tahu tahap-tahapnya waktu masih kita formasi itu pendampingan dari formator kita, tahap-tahap pengenalan diri dan jadi bekal kita tuh sebenarnya sudah ada gitu, nggak sampai jong banget gitu. Jadi kita ada bekal lah backgroundnya walaupun nggak seperti kalian gitu. Tapi sebenarnya setiap sekolah itu membutuhkan guru BK yang lebih paham cara menangani siswa-siswinya seperti itu, Vino. Oke, berarti pada dasarnya Suster memang punya sedikit pengetahuan setidaknya untuk mendampingi siswa, tetapi bukan pengetahuan seperti yang didapatkan seperti jurusan BG nggak sekomplit kalian. Kalaupun ada kasus-kasus tertentu misalnya hampir itu saya juga suka menambah pengetahuan saya sendiri ya tentang memahami anak ya. Mau nggak mau kan saya bukan seorang ibu ya, tetapi sekarang kan banyak banget fasilitas itu di Google ya, apapun yang permasalahan anak kita bisa searching di sana seperti itu. Walaupun misalnya saya sebagai suster bisa searching gitu, tapi kan kalaupun nanti ada wakil kepala sekolah, dia nggak seperti, mungkin cara penanganannya akan berbeda seperti itu antara suster dengan awam. Nah kalau kayak kalian ini misalnya guru BK, kalau cuma juga dapat ilmu doang, semua orang nanti bisa menangani konseling apalagi berdasarkan pengalaman pahit mereka gitu. Jadi saya juga berharap guru BK sekarang itu benar-benar backup diri mereka, karena mau nggak mau anak-anak bermasalah itu akan semakin banyak loh, Finan, karena broken home dan sebagainya. Jadi itu yang harus diketahui oleh para guru BK yang baru ya. Akan banyak anak-anak bermasalah yang akan kalian hadapi, bukan cuma masalah rumah tangga, IT dan sebagainya itu. Jadi memang kompleks banget permasalahan anak sekarang, pergaulan dengan segala kemajuan teknologi, apapun informasi yang ingin mereka dapatkan, entah itu baik entah enggak, selalu akan ada di mereka tinggal googling aja. Sekarang permainan jari aja untuk nyari ilmu pengetahuan itu loh, Finon. Aku manggil Finon aja ya. Tidak apa-apa, saudara. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa suster sebutkan dan jelaskan apa saja tugas ibu suster sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu apa saja? Yang pasti sih karena saya juga masih baru 2 tahun ya di Stella Maris ya, karena dapat guru-guru yang udah expert gitu ya. Jadi saya sebenarnya itu kalau wakil kepala sekolah siswaan itu kan bukan hanya tentang siswa, tapi juga tentang guru, tentang sarana prasarana seperti itu dan sebagainya. Kalau misalnya wakil kepala kurikulum itu kan dia memang tentang pembelajaran ke anak dan sebagainya. Jadi kalau wakil kepala sekolah itu kompleks banget sih sebenarnya, tapi dalam kenyataannya karena guru-guru kita udah expert banget seperti itu, biasanya itu berbagi tugas gitu. Bagaimana berbagi tugas itu bukan lagi benar-benar hanya tanggung jawab seorang kepala sekolah, tapi kita berbagi tugas, ternyata berbagi tugas itu lebih meringankan gitu. Jadi semua orang juga merasa empowering. Jadi ketika nanti aku ada di kedudukan ini, aku udah pernah melaksanakan ini gitu. Jadi dengan cara pembagian tugas itu kan mau nggak mau kita juga empowering orang dan kita mempersiapkan orang untuk lebih mengetahui lebih paham gitu loh tugasnya begini. Tapi kebetulan aku punya kepala sekolah yang udah memang puluhan tahun di SD ya, jadi dia kayaknya dia juga bisa buat semua sendiri dengan wakil kepala sekolah yang pernah jadi kepala sekolah. Dan mereka tuh benar-benar ya, mereka memang guru-guru di SD Stella Maris ya expert banget ya, karena kebetulan selama ini aku kan di SMA, pernah di SMP, dalam 2 tahun ini aja aku di SD. Jadi dapat kepala sekolah mau wakil kepala sekolah kurikulum yang benar-benar udah tahunan di SD, yang udah tahu banget dapurnya SD, guru-gurunya SD. Jadi mereka banyak membantu saya seperti itu, Vina. Karena saya kan selama ini guru agama dan juga
maksudnya kapasitasnya itu ada hierarkinya kalau di Stella Maris seperti itu sih. Tapi mengurusi tugas kepala sekolah itu kan kita tahu mengurusi tentang kesiswaan, guru-gurunya, sarana prasarana, jadi banyak lah sebenarnya Berarti tugas kalau dari untuk siswa sendiri kesiswaan. untuk ranah bidangnya di kesiswaan itu berarti terkait di Kenapa, Vino? berarti untuk tugas dari siswa sendiri sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan berarti khususnya itu pertama menangani siswa begitu ya suster ya. Itu kayaknya sih lebih banyak kan ke siswa ya. Jadi Ah, kalau ada anak yang bermasalah biasanya sih langsung suster gitu. Jadi kadang-kadang jabatan wakil kepala sekolah tapi juga karena suster gitu. Kayaknya pendekatan atau apa mungkin berbeda gitu seperti itu, Vino. oke, selanjutnya suster sebagai wakil kepala sekolah untuk bidang kesiswaan suster sudah berapa lama menjabat? Ini yang tahun keduanya. Tahun Tapi kan kedua. biasanya kalau kami kan dalam suster-suster kanose ini sistemnya tuh kami diminta mengajar. Hmm. Jadi kami diminta mengajar. Jadi kami seperti sebenarnya pelayanan. Dan pertama kali sebenarnya kita ditawarkan ya, untuk jabatan ini gitu. Tapi kita punya pimpinan terbaru ini nggak apa dia minta kita sistem kontrak gitu loh. Jadi aku 2 tahun ini di sini seperti itu, Vino. Oke. Suster selanjutnya tadi suster sebelumnya bilang bahwa suster memang untuk jabatan wakil kepala sekolah itu ditawarkan ya suster ya. Ya ditawarkan sebelumnya sih kepala sekolah, tapi aku kan aku guru gitu, tapi aku nggak ngerti banget dapurnya Stella Maris dulu. Jadi aku bilang aku nggak nggak mau gitu karena kan kehidupanku sebagai suster gitu loh, sebagai suster kalau nanti aku jabatan itu aku nggak terlalu paham banget dapurnya Stella Maris, terus aku juga nanti hidup roh religiusku megap-megap, jadi makanya aku bilang pas selalu ditawarkan kalau wakil kepala sekolah bagaimana. Kalau itu kebetulan juga dulu dengan satu partner itu kepala sekolahnya Bapak Yosep gitu ya, sekarang Oh Ibu iya, Bapak Yosep. saya masih Oh ingat. ya udah Bapak Yosep kan jadinya kan dia juga kita udah kerja sama lama gitu waktu guru SMA. Jadi aku bilang baiklah gitu. Jadi tahun pertama itu aku masih benar sampai sekarang sih memang benar sebenarnya mereka expert semua sih sebenarnya expert. Tapi mungkin ya berharap suster memberi warna gitu. Tapi soal pekerjaan mereka lebih expert sih sebenarnya. Karena mereka 20-an tahun di sana. Kalau kayak kami suster ini kan pindah-pindah ya Vinonnya. 2 tahun bisa dipindah, 3 tahun bisa dipindah. Jadi nggak menetap gitu. Situasi kayak dulu aku 2008 ke 2013 ngajar di sana. Ketika aku kembali lagi 2019 tuh udah berbeda gitu. Jadi kan kita nggak statis banget gitu. Jadi dia Oke, baik suster. pergerakannya cepat Ya. sekali. Seperti apalagi pandemi kayak sekarang nih kan dari orang tua yang nggak tahu IT tiba-tiba dijos untuk bisa IT gitu. Jadi perubahannya Baik, suster, memang saya dalam lanjutkan harus dulu. berjalan dengan cepat. Kalau boleh tahu, saya ingin tanya kenapa suster mau mengambil peran sebagai wakil kepala sekolah? Apa Aku yang pikir mendorong suster? aku suka belajar sesuatu yang baru. Suster suka belajar. Ya, aku suka belajar sesuatu yang baru, merasakan gitu. Jadi bagaimana ya aku nambah ilmu gitu. Mungkin aku pernah ketika aku sampai di titik aku di wakil kepala sekolah, tiba-tiba PJJ kan dengan peraturan PJJ. Oh, itu kaki nggak Hmm. bagaimana itu perubahan benar-benar gimana gitu ya. Terus dengan segala komplain yang orang tua juga pokoknya gitu. Terus aku bilang, wah guru-gurunya hebat banget gitu cara handle-nya. Aku cuma bilang, mungkin Tuhan nggak panggil aku untuk melakukan pekerjaan luar biasa di SD ini. Aku bilang, selama pertama kali aku pernah ngajar di TK, aku pernah kepala sekolah TK, aku pernah ngajar di SMP, aku pernah ngajar di SMA, nggak pernah ngajar di SD gitu. Makanya aku bilang, mungkin Tuhan nggak panggil aku di SD ini untuk melakukan pekerjaan luar biasa ya. Mungkin Tuhan hanya butuh aku berdoa. Karena pekerjaan luar biasa bisa dilakukan oleh mereka gitu yang udah benar-benar basicnya memang di SD ada yang puluhan tahun gitu. Jadi mungkin Tuhan yang hanya butuh seorang pendoa gitu. Tapi kebetulan posisinya wakil kepala sekolah seperti itu.
Jadi Eh, aku suka sih tantangan sih, suka belajar hal yang baru gitu. ketika suster ditawarkan itu kan suster merasa tertantang untuk mengambil peran sebagai wali kepala sekolah. Apa suster tidak merasa takut suster? Kenapa? Suster merasa takut atau tidak ketika mengambil apa kesempatan untuk menjadi wakil kepala sekolah ini? Awalnya sih takut ya, tapi karena ketemu dengan guru-guru yang expert, jadi apalagi dengan Pak Yosep yang gayanya begitu tuh, jadi dalam aku mengalami ternyata dalam perjalanan hidup kita itu ketika kita bekerja dengan orang yang benar sejalan gitu, yang mengerti itu tuh perjalanan yang jadi nggak menakutkan gitu loh, Vino. Jadi dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita bertumbuh itu penting banget gitu. Jadi merasa dukungan itu penting. Oke suster, saya lanjutkan. Kemudian eh, saya ingin bertanya tentang pengetahuan suster. Bisakah suster deskripsikan sedikit tentang pekerjaan sebagai wakil kepala sekolah menurut suster? Maksudnya? Bisakah suster menjelaskan tentang proses apa pekerjaan suster sebagai kepala sekolah itu menurut suster yang suster ketahui? Waktu dengan Pak Yosep ya, dengan Pak Yosep pertama kali bergabung, aku pengalaman dengan Pak Yosep aja ya, karena sudah pengalaman dengan kepala sekolah yang baru berbeda gitu. Tapi kalau yang pengalaman dengan Pak Yosep aja yang aku ceritakan. Ketika pengalaman dengan Pak Yosep itu tuh aku merasa dirangkul ya. Dan aku merasa dirangkul, diajak kita bikin apa? Ini loh program kita gini-gini gitu. Jadi dia kepala sekolah udah tahunan, Vinon udah tahu kan. Terus nah aku mungkin dia pikir aku suster gitu. Padahal suster itu kan nggak tahu seluruhnya. Tapi dia cara dia merangkul itu, ini dia merangkul kita bertiga. Jadi waktu itu kepala sekolah yang sekarang itu wakil kepala sekolah kesiswaan, kurikulum dia. Dia selalu merangkul kita bertiga, yuk kita bikin program begini-begini gitu. Jadi dari aku nggak tahu, oh dulu progjannya seperti ini ya, dia ajarkan saya. Oh PIC, pilih PIC ini untuk, ternyata kita agenda kita selama setahun ini seperti ini loh. Kita harus pilih PIC dari guru-guru gitu. Jadi makanya aku bilang tadi berbagi tugas. Jadi PIC kita harus bikin progjanya sudah ada ini yang ini dana-dana nanti. Progja yang sekarang nih tahun ini kita dulu dia juga ngerangkul kita akan bikin progja untuk tahun depan begini. Aku kan blank soal dapurnya Stella Maris ya, tapi dari sana aku tahu, oh cara membuat progjanya Stella Maris seperti ini toh, oh harus ada begini. Ternyata guru-guru PIC seperti ini, cara handle begini seperti ini. Jadi ketika aku juga memberi saran, oh Pak kayaknya begini. Jadi ada komunikasi gitu. Jadi kerjasama, ada tim gitu. Jadi kalau ada masalah pun langsung dipanggil ke tempat, suster ini begini gitu. Jadi yang aku rasakan sih pekerjaannya aku yang belajar banyak sih, Pinon. Aku belajar banyak gitu. Jadi aku tahu jadinya, oh ternyata bikin, kalau di sekolah dulu yang saya di Bali itu kan berbeda gitu ya, dengan itu punya yayasan gitu. Secara hierarki juga berbeda gitu. Ketika aku di TK itu kepala sekolah, aku langsung bisa ngubungin pastornya gitu, ketua yayasannya. Ada begini-begini pastor, apakah bisa ambil keputusan begini-begini, itu go track banget gitu loh. Tapi ketika di Stella Maris itu kan berbeda. Aku kalau ada masalah harus ngomong dulu ke kepala sekolah ke host nanti di bagian ini lagi. Jadi hierarkinya itu tuh agak panjang gitu loh, Vino. Tapi dari sana aku belajar gitu. Oh ternyata dulu kalau di sekolahku sendiri cara kerja kepala sekolah itu seperti ini. Kalau aku wakil kepala sekolah ya wajar lah aku ke kepala sekolah dulu kan ya. Jadi aku wakil kepala sekolah ke kepala sekolah dulu baru sekali. Tapi kayak tadi sih begitu sih, Pinon. Aku belajar banyak cara bagaimana membuat banyak kalau mengenali guru-guru SD itu kan banyak banget gurunya ya. Jadi mengenali secara personal, aku muda gitu. Guru-gurunya banyak yang udah senior banget gitu. Coba mengenali, oh guru ini harus dihadapi seperti ini. Pertama sih memang tugas yang utama tuh pengenalan guru ya, Vinonnya. Sebelum kita memberi perintah juga ada orang yang suka diperintah, terus ada orang yang suka bisa kita tegur langsung, tapi ada orang yang harus personal dipanggil gitu. Jadi sebelum membeli ini sebenarnya pengenalan itu lebih penting sih. Aku jadi di sana itu mengenal para guru karakternya. Oh guru ini orangnya sensitif. Oh guru ini kalau kita bicara belak-belakan begini. Jadi dalam banyak masalah juga cara penyampaiannya juga jadi punya cara tersendiri ini.
Oke, suster. Baik, saya lanjutkan suster ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, suster kan banyak bekerja di bidang bimbingan konseling untuk siswa ya suster ya. Sebenarnya sih aku aku ngajar Oke. kelas 4 dan kelas 5, kelas 4 dengan kelas 6 sekarang. Tahun lalu kelas 4 dengan kelas 5, tahun ini kelas 4 dengan kelas 6. Tapi tetap suster mungkin juga mengerjakan tugas di sekitar ranah bimbingan siswa begitu suster ya. Ya, kalau ada yang bermasalah biasanya walasnya kadang-kadang suster ada begini-begini gitu. Walaupun kadang-kadang banyak walas yang udah bisa handle sendiri karena mereka udah expert gitu. Ketika suster dihadapkan dengan masalah atau dengan problem yang siswa miliki itu, suster apakah punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah maupun mendekati siswa yang mungkin enggan bercerita? Suster punya cara tersendiri tidak suster? Aku biasanya sih ngawalinya dengan bercanda ya. Aku lihat anaknya juga. Yang pertama itu kita mengenal anak dulu. Anak ini serius atau bagaimana. Jadi kayak misalnya PJJ nih ya, PJJ. Ada anak yang seperti sembunyi, terus seperti di bawah meja kah, di bawah tempat tidur kah gitu. Aku cuma panggil namanya. Aku bilang, "Ai, kau muka itu nak." Jadi bercanda seperti itu. Jadi pendekatan ketika aku sering panggil dia, mention dia, puji dia, lama-lama juga dia mulai muncul. Ternyata kau wajah tuh cantik banget. Atau anak yang setengah begini itu kan PJJ kemarin ya. Sekarang baru offline kita. Karena selama aku di SD PJJ terus ya. Jadi ada yang hanya gini-gini dia doang terus bercanda. Coba dulu kau mata itu, biasanya. Jadi itu segala logat aku pakai. Turunkan dulu, turunkan. Jadi yang pertama sih semua orang seneng ya kalau diperhatikan ya. Jadi aku turun kameranya. Kau wajah tuh ganteng banget. Jadi dengan cara bercanda seperti itu sih aku pendekatan dengan cara bercanda terus merasa anak ini disenengi gitu. Jadi kalau anak tertentu aku galak ada. Aku pernah orang tuanya tuh nggak dapet kepala sekolah, dapetnya aku kena maki gitu. Tapi kemudian aku harus bertemu dengan anaknya yang notabene tuh gimana gitu. Tapi kan aku harus bisa nggak mencampurkan aduk segala sesuatu. Yang pertama adalah kita mengolah hati kita dulu, nggak mencampurkan ini. Jadi anaknya juga nggak peduli tentang apa gitu. Jadi saya harus menyebut nama anak, abang, coba dulu ini abang, saya suruh buat apa. Jadi anaknya itu juga merasa diperhatikan, ya udah anaknya jadi deket gitu. Jadi sekarang udah offline juga, suster. Padahal kalau dulu ingat kayaknya dulu gitu. Jadi aku biasanya sih begitu sih kalau anaknya nggak kayak sekarang ada namanya satu Austin tuh ya. Dulu hanya begini saja. Ya aku sih bercanda sih. Cuma masalahnya dalam setiap satu kelas itu kan nggak semua waktu kita pelajaran itu nggak semua anak kita bisa rangkul atau harus perhatikan. Tapi selama ini sih anak-anak itu misalnya dari nggak mau buka dari itu, aku cuma bilang, suster nanti ngajar ini orang ini anak suster atau bukan nih, kalian tunjuk dulu aja. Aduh suster mau lihat wajah suster, anak suster atau bukan gitu. Jadi setiap pelajaran agama ya udah otomatis mereka buka wajah gitu. Dari guru-guru lain mungkin ada yang ngeluh tidak ngelihat hanya stiker, aku sih langsung dengan caranya aja sih. Suster tidak mau ada penyusup nanti. Tolong tunjukkan wajah. Jadi itu aja sih Vino, tahu cara trik. Dengan bercanda, dengan segala itu. Kalau langsung ada anak tertentu yang itu emang harus saya tegaskan, tidak, itu. Nah, jadi ada anak yang perlu kita harus melawan, harus ada yang kita puji dulu, ada harus yang kita tegaskan. Jadi kita harus mengenal anak dulu secara, apalagi PJJ kemarin itu kan nggak mudah banget sebenarnya mengenal anak ya Vino ya. Itu sih Vino. Berarti suster setiap siswa itu butuh pendekatan yang berbeda-beda ya suster ya? Butuh banyak, nggak bisa disamaratakan. Ada anak yang langsung kita harus tegas, buka kamera. Tapi ada yang, tapi rata-rata semua aku bercanda sih. Jadi
nggak ada. Tapi kalau yang udah agak berapa kali dibilang nggak buka kamera, oke, saya record ya. Saya cuma langsung dengan sesuai stepnya. Saya record ya. Jadi nanti kalau nanti suster mengatakan ke wali kelas manggil orang tua, ternyata anaknya suster bilang, kalau untuk suster nggak buka muka, berarti nggak masuk ya pelajaran agama. Buktinya mana? Suster record ya. Nanti ini yang suster kasih ke wali kelas tunjukkan ke orang tua. Jadi kamu bilang apa? Nanti otomatis semua anak bakalan buka. Jadi maksudnya yang ditembak cuma satu orang. Jadi saya sebelum pertanyaan, sebelum buka Zoom juga saya tanya, siapa yang pakai handphone? Kalau cuma dua, saya tahu ketika dia geser itunya, dia kan langsung hilang gambarnya kan. Tapi kalau dia pakai apa? Pakai apa namanya Zoom, itu berarti kan enggak. Tapi saya selalu kalau dia pakai kacamata, saya akan perhatikan matanya. Saya zoom dia. Jadi mereka pikir kadang-kadang saya ini tukang ngeramal gitu loh. Padahal dari jadi itu loh maksud saya tuh harus kerja keras untuk mengenali anak dengan PJJ. Tapi saya lihat kau di kacamata itu kayaknya kau buka banyak Windows. Jadi gini, konsentrasi. Jadi pengenalan itu yang susah sekali ya, itu yang kerja keras dari kita mengenal anak. Untuk mengenal siswa itu memang salah satu proses yang penting, ya, untuk penting banget. Jadi solve problemnya itu dari cara kita mengenal anak pertama. Kalau kita udah kenal anak, kita bisa jadi temannya, bisa jadi apa, itu yang utama sih. Kalau pengalaman aku ya, dengan suster-susterku juga di sini, aku juga seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya suster ke pertanyaan selanjutnya. Di Stella Maris sendiri kan tidak menyediakan guru BK khusus ya suster ya. Nah, selalu dulu suster. Menurut suster itu ada kendala tidak ya, mengapa sekolah tidak bisa menyediakan guru BK sendiri? Nah, kalau di SMP ada guru BK, di SMA ada guru BK, di SD yang nggak ada. Di SD selama ini pakai suster. Jadi suster dulu khusus, ada yang khusus BK-nya, tapi sekarang karena sekaligus dengan mengajar digabung dengan mengajar seperti itu. Karena seperti tadi itu, kalau SD itu kan masih bisa, peran orang tua masih kuat. Jadi antara kerjasama walas dengan orang tua. Nah kalau SMP itu tahapnya udah perkembangan anak udah. Jadi kalau gini loh Vinon, supaya ini pelajaran aku belajar sendiri aja sih, karena aku pernah ngajar SMP. Jadi waktu SD sampai kelas 6 itu masih milik orang tua. SMP dia mulai berkembang, nyatri jati diri. Nggak mau dibilang anak kecil, nggak mau, dari mulai dia 50-50 dah antara dirinya sendiri dengan mama papa. SMA itu sudah milik dirinya sendiri, teman. Dia udah milik teman bilang apa dia lebih ikut teman. Kalau SD sampai kelas 6 itu kan masih milik orang tua. Jadi kerjasama antara orang tua dengan wali kelas itu masih mudah gitu. Orang tua masih bisa memberikan peraturan tak kepada anak SD. Sedangkan kalau misalnya SMP itu kan udah orang tua udah nggak bisa lagi 100% handle anak. Jadi butuh orang yang paling rawan sebenarnya di mana? Di SMP juga. SMA udah milik, benar-benar itu milik teman ya, dia udah dunianya sendiri. Jadi benar-benar dibutuhkan BK. Jadi menurut aku sih pengamatanku ya, SD masih orang tua, tetapi memang ada konseling dari yayasan kan, ada maker banget atau misal sesuatu banget atau memang yang kasuistik banget, baru kita bikin. Berarti memang dari pihak sekolah tidak hanya anak bermasalah sih yang nggak bisa dalam tanda kutip karena sesuatu, tapi ketika dia juga kurang bisa bicara dan jadi kayak terapi atau bagaimana kita juga. Berarti suster, untuk dari sekolah sendiri, pihak yayasan itu tidak memberitahukan alasan, tidak memberitahukan alasan kenapa untuk bimbingan konseling. Aku juga nggak nanya gitu. Jadi aku itu berdasarkan
inianku sendiri aja sih itu Vino. Jadi bukan jawaban dari itu, Berarti bukan keputusan dari sekolah. Jawabanku sendiri itu Vino. berarti menurut suster memang anak SD itu tidak membutuhkan guru bimbingan konseling seperti anak SMA begitu ya, yang perlu benar-benar Tapi tetap proses. butuh sebenarnya, tetap butuh, Iya. tetap butuh. Soal mungkin dibutuhkannya berbeda ya Vino. Kayak anak autis seperti itu loh. Iya. Nah, jadi dibutuhkan dalam kebutuhan yang berbeda gitu loh Vino. Karena dalam aku perjumpaanku 2 tahun dengan anak SD ini, anak yang bermasalah banget tuh nggak ada gitu loh Vino. Karena Mungkin masih karena orang tua, mungkin masih orang seperti tua. yang seperti kata suster sebelumnya tadi ya, mungkin karakteristik anak di tiap tingkat kan berbeda. Mungkin anak Mm-mm. SMA lebih Butuh susah orang, didekati mm-mm, oleh setiap guru sehingga membutuhkan memang orang lain. pendekatan pribadi gitu ya suster. Beda dengan Orang anak, tuanya udah nggak bisa lagi kan, pasti. ya, berbeda dengan anak SD yang mungkin masih terbuka kepada siapapun begitu ya suster ya, makanya mungkin tidak menyediakan guru BK khusus untuk mendampingi siswa begitu suster ya. Tapi Ya, memang tapi kalau tapi kalau memang ada, memang kalau memang bukannya saya bilang tidak membutuhkan ya, iya. membutuhkan. Hanya saja pengalamanku 2 tahun di Stella Maris, kayaknya nggak ada juga, eh, bukan suatu keharusan banget kayak di SMP sama SMA ya. Tapi Hmm. kalau misalnya berhadapan dengan anak yang autis, tidak bisa bicara atau apa, itu dibutuhkan dalam eh, kebutuhan yang berbeda seperti itu, Vin. Tetap membutuhkan mungkin dalam tingkat yang berbeda, tidak seperti Kebutuhan yang SMA. berbeda, Mungkin seperti jika itu. membutuhkan konseling, jika memang masalahnya serius, mungkin baru Iya, memang psikolog ya suster ya, iya, untuk iya, SD seperti ya sendiri. psikolog, psikolog ya. Oke, baik, Sampai saya bingung saya konseling. lanjutkan ya Kalau suster. psikolog ya, karena wali kelas SD ini dengan caranya itu tahu cara ngambil hati anak. Aku memperhatikan banyak wali kelas itu cara mendekati anak-anak itu memang luar biasa ya, karena mungkin mereka juga sudah bertahunan dengan Hmm, anak-anak, lebih tahu seperti itu. oke suster. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, sekolah sendiri, untuk dari sekolah sendiri sepengetahuan suster, apakah sekolah pernah mempertimbangkan untuk menyediakan guru BK sendiri suster? Pernah sih kalau Pernah. waktu kemarin itu dengan kepala sekolah itu kita juga mempertimbangkan. Hanya saja seperti tadi saya katakan itu biasanya susternya udah langsung include dengan Hmm. BK-nya gitu. Kalau dulu guru BK-nya beneran. Hmm. Makanya aku bilang suster Lina itu dulu dia memang guru BK gitu. Lalu ada dulu suster Yeni, dia bukan BK sih, dia dari yang Sanata Dharma yang di Kota Baru itu apa namanya? IPAK ya. IPAK katekis kayak gitulah. Jadi memang nggak beda-beda jauh. Aku aja yang nyasar final. Aku S1-nya tuh sarjana hukum, baru S2-nya MM, jadi tersesat memang. Tidak apa-apa suster, kan belajar suster. Ya. Jadi memang sebelumnya sih susternya memang konselnya ini BK dari Sanata Dharma, Suster Lina yang aku bilang sekarang ketua yayasan sekolah kami, masih di sekolah SD juga sih. Tapi iya sih, tapi tidak apa-apa sih suster, maksudnya kan setidaknya memang dari memang tugas ya dosen tidak mengkhususkan harus guru BK, enggak kan, memang tidak semua sekolah menyediakan guru BK sendiri gitu ya suster kan. Tapi Oke. kalau menurut aku pribadi sih dibutuhkan untuk saat apa? Untuk kalau memang memungkinkan ya bisa sih. Supaya kepribadian anak juga ya selalu ada pendampingan lah, menurut aku tuh penting banget sih. Baik suster. Kayak dulu aku pengalaman pribadi SMP, guru BK tuh banyak bantu aku gitu. Baik suster, saya lanjutkan dulu ya pertanyaannya suster. Untuk pertanyaan selanjutnya, hmm, guru BK memang di sekolah itu memang perannya kan sebenarnya cukup penting ya suster ya sebenarnya. Baik. Mm-mm. Nah, uh,
tentu dengan tidak adanya guru BK, menurut saya bagi suster mungkin harusnya menjadi sebuah permasalahan ya suster ya, karena kan suster juga memang tidak mempunyai bidang pendidikan di guru untuk bimbingan counseling suster. Nah, dengan tidak adanya guru BK ini, bagaimana cara guru untuk mengisi kekosongan guru BK? Gimana cara suster untuk menggantikan guru BK menurut sebisa suster itu bagaimana caranya? Seperti aku bilang tadi, guru BK penting ya. Kayak dulu pengalaman aku di SMA ya. Dulu kalau guru BK itu kan tanda kutip kalau kita dipanggil BK bermasalah ya. Maka pernah dulu waktu 2019 aku ke Stella Maris SMA, aku bilang sebenarnya kalau membandingkan dulu zaman sekolah saya tuh guru BK itu identik dengan kalau dipanggil guru BK bermasalah gitu. Bagaimana kalau guru BK itu juga masuk ke kelas gitu. Nah itu sebenarnya yang penting ya. Sekali seminggu guru BK masuk kelas atau punya program khusus yang pemanggilan anak gitu. Jadi pemanggilan anak supaya setiap anak tuh memang benar terbiasa bercerita seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika bermasalah berantem baru dipanggil ke BK gitu. Nah, itu aku lihat di pas sekarang-sekarang di SMA juga udah enggak ya. Guru BK lebih banyak udah banyak masuk di kelas, mengarahkan anak mau milih kemana. Tugas BK di SMA udah banyak. Di SD juga udah di SMP banyak. Nah, di SD ini guru BK yang seperti tadi memang bagaimana menanggapi nggak ada guru BK seperti aku bilang tadi. Untuk saat ini dibutuhkan sih, memang dibutuhkan, tapi dibutuhkan mungkin bisa masuk di kelas seperti itu, pendampingan, pembentukan karakter atau seperti apa. Tetapi kalau memang di Stella Maris yang aku pengalaman 2 tahun ini, karena wali kelasnya itu sudah tahu caranya mengenal anak, udah, karena yang aku ketemu di Stella Maris sekarang ini wali kelas itu semua senior-senior loh Vina. Jadi berarti mereka puluhan tahun sudah kenal anak, udah tahu cara, oh anak ini seperti ini. Pasti pengalaman dulu, oh dia harus dihadapi seperti ini. Jadi pengalamanku 2 tahun itu anak yang bermasalah banget yang perlu guru BK itu belum aku temukan Vina. Aku nggak tahu sebelumnya atau nanti kelak, karena nanti kedepannya aku akan kembali ke SMA lagi seperti itu Vina. Jadi pengalamanku 2 tahun di Stella Maris belum ada anak yang benar-benar membutuhkan BK, tetapi secara personal aku katakan butuh BK. Kenapa? Karena setiap anak itu juga pasti ingin bercerita tentang sesuatu apa. Jadi sudah ada dasar untuk terbiasa dengan BK di SMP dan SMA seperti itu. Berarti salah satu cara suster untuk menangani ketidakadaan guru BK di sekolah itu sebenarnya suster banyak bertanya kepada guru senior, apalagi guru kelas ya suster ya, yang memang sudah lebih mengenal siswa begitu ya? Enggak, aku biasanya sih seperti aku katakan, karena aku udah biasa dengan TK, SD, SMP yang udah lebih complicated, SMA yang juga complicated. Untuk aku itu anak-anak SD ini sesuatu yang masih polos, pure. Jadi ketika aku menghadapi mereka itu, mungkin karena backgroundku ya, Alvinon ya, itu juga suatu berkat mungkin ya, berkat atau rahmat ya, karena aku udah pernah menghadapi SMP, SMA yang lebih kompleks. Ketika aku berhadapan dengan SD ini, mereka tuh masih pure gitu ya, masih dengan cara kita tahu trik, seperti tadi saya katakan tadi, kita tahu triknya menghadapi anak ini, oh anak ini seperti ini, dihadapi seperti ini. Nah, gampang masuknya Vino. Mungkin backgroundku yang banyak bantu aku di SD ini. Jadi dibandingkan SMP, SMA mereka masih pure gitu, masih bisa diarahkan seperti ini. Itu yang bantu aku banyak sih Vino. Oke suster, baik. Kalau gitu saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya suster. Banyak amat Vino. Ada banyak sekali suster. Soalnya lanjut. Soalnya kata gurunya wawancaranya harus 4-5 halaman ya. Waduh. Isinya harus 4-6 halaman ya untuk isi wawancaranya saja. Saya juga pusing suster.
Sampai kalau aku sampai salah jawab, kau nggak usah sampai kau harus memperbaiki kalimatnya ya. Tenang suster, aman Karena sama ini dengan saya tipe aman. sekolah mama. Baik Tapi suster. itu bagus. Ya lanjut, Vin. Eh, Sampai bingung dia mau eh, nanya apa lagi. Suster sendiri itu memiliki program khusus nggak untuk bimbingan konseling buat siswa? Enggak. Nggak ada. Baik. Karena kalau aku punya program khusus, seperti tadi, nggak semua apa yang aku programkan sama untuk setiap anak. Hmm. Tapi makanya aku bilang, untungnya itu, kalau kalian, satu sisi untung ya, kalian udah punya tahap-tahap teori-teorinya gitu. Itu yang keuntungan dari kalian. Jadi nggak melenceng. Tetapi maksudnya kadang-kadang kekurangannya adalah kalian terlalu terpaku kepada teori itu gitu. Padahal dalam kenyataannya anak ini hanya kita perlu pengenalan gini-gini. Nah itu ada kelebihan kekurangannya gitu loh, Finon. Mungkin aku nggak bisa, kamu nggak bisa menjadikan ini sebagai landasan untuk semua orang, Finon, karena aku bilang tadi aku punya pengalaman background dari pernah ngajar SMP, SMA, dan aku sering banget ngasih retret juga untuk anak SMP, SMA. Aku juga berhadapan dengan TK gitu. Jadi pengenalan anak itu udah lebih luas mungkin dari suster yang lain atau apa. Jadi makanya aku bilang aku berdasarkan pengalaman pribadiku, itu bukan sesuatu yang umum banget gitu loh, Filon, catatan khusus ya. Jadi aku menghadapi anak-anak SD ini dengan caraku, karena mereka untuk aku tuh masih pure banget. Kayak kemarin misalnya nih, salah satu contoh ya, salah satu contoh, ada anak yang udah pokoknya kepala sekolah bilang tolong dia ini handle. Nah kebetulan anak ini kan orangnya A, B. Aku dudukkan di perpus dengan guru-guru wali kelas 6. Hai Nabi anak Allah, itu kalimat saya, Nabi anak Allah. Saya bilang, sini dulu, duduk dulu kau anak ganteng. Jadi pertama kan udah nggak merasa seperti dihakimi gitu, duduk dulu, senyum dulu kau, senyum gitu. Jadi aku mulai senyum. Boleh suster tanya-tanya kok gitu, padahal dia sebenarnya boleh suster. Suster rekam ya, saya bilang. Susternya soalnya memori nggak sampai 1 GB, kalau suster info nanti bahaya, saya bilang. Terus suster rekam ya suster. Apa yang coba-coba sekarang jujur aja, kau buat apa kemarin gini-gini gitu. Jadi dia mencerita dengan polos, ya udah emang nggak ada dari situ. Jadi seperti itu sih, Vinon. Jadi triknya berbeda, dan aku menghargai anak yang jujur loh, Vino. Aku menghargai anak yang jujur. Jadi kalau aku nanya siapa yang nyontek, siapa yang pernah melakukan ini, angkat tangan, aku nggak akan marah, karena aku mencoba memberi nilai kejujuran itu tinggi gitu. Ketika nanti kalau anak ini udah jujur, terus aku maki-maki, dia nggak akan berani lagi untuk jujur, dia akan mencoba berbohong. Nah, ketika ada anak bilang, siapa yang nyontek? Jujur, ya udah, terima kasih atas kejujuranmu. Jadi ketika kita nggak menjudge anak yang jujur, dia nggak takut untuk jujur. Itu juga poin penting, karena kadang-kadang kita kan, siapa yang buat ini gini? Terus tiba-tiba anaknya udah jujur, kita marah-marah, kita hukum lagi. Nah, itu membuat anak kedepannya jadi takut jujur, Vina. Jadi itu juga penting. Berarti memang pendekatan secara pribadi itu juga sangat membantu ya suster ya. Kuncinya sebenarnya. Kuncinya pengenalan pribadi. Jadi kalau untuk aku sih 1 kali 2 kali itu bukan harus menyelesaikan permasalahan ya. Karena pertama masih kenal anaknya, ngajak berteman dulu gitu. Pertemuan kedua masih. Jadi misalnya kalau engkau sendiri jadi konseling gitu, nggak cukup 1 2 kali perjumpaan terus langsung tahu problemnya, langsung kita ngejas anak ini begini, anak ini begini, enggak. Karena misalnya anak ya, dia pendiam, bisa aja kan di rumah juga dia ada masalah gitu anak-anak. Makanya aku bilang sekarang, ketika dia juga, aku juga kalau anaknya udah overacting banget gitu, aku tahu anak ini butuh diperhatikan sebenarnya. Tetapi kadang-kadang ya itulah, kita juga harus menata hati dengan baik, itu yang penting banget sih. Jadi menata hati, mengenal, itu sebenarnya kuncinya. Kalau saya
emosi dari luar saya emosi, begitu masuk pintu ketemu anak-anak, emosi itu harus hilang dulu untuk bisa netral seperti itu sih, Vin. Baik, suster. Oke, selanjutnya ya, suster. Eh, Menurut suster, seberapa penting dan sepenting apa sebenarnya keberadaan guru BK di SD? Nah, ini yang kebutuhan sekolah berbeda. Ini yang aku nggak bisa katakan ya. Seperti aku katakan tadi berapa kali, kalau di Stella Maris SD yang aku mengalami 2 tahun ini, nggak ada guru BK juga nggak problem gitu, karena wali kelasnya itu semua udah berumur dan expert. Nah, aku nggak tahu kalau itu di sekolah lain yang mungkin gurunya juga dalam tanda kutip orang yang punya problem atau dia orang muda. Nah, itu kan kita juga suatu yang lain. Tetapi untuk kalau ditanya penting, penting. Apakah diwajibkan? Nah, ini yang kebutuhan sekolah, Iya. masing-masing sekolah berbeda. Kalau untuk aku penting, karena setiap anak itu juga perlu kita tahu perkembangannya dan sebagainya untuk report ke orang tua. Jadi kalau kembali lagi tergantung dari kebutuhan sekolah masing-masing dan situasi dan kondisi sih. Tapi kalau misalnya dikatakan harus memiliki wajib, nah itu yang Tergantung ya, suster. ya penting sebenarnya. Baik, suster. Selanjutnya ya, suster. Eh, Masih banyak ya, Vin. Lumayan banyak, suster. Ada 30. Aduh, ini masa Oke, kebab. suster. Selanjutnya, eh, suster kan pasti pernah menghadapi, suster sebelumnya pernah menghadapi masalah-masalah siswa yang sehingga butuh siswa pembicara langsung ke siswa, suster. Maksudnya? Eh, Suster pernah itu nggak menghadapi masalah yang kayak mengharuskan suster harus berbicara langsung dengan siswa, berbicara pribadi dengan siswa, itu pernah tidak, suster? Pernah. Terus Ya, face to face gitu dengan iya, anak. untuk membahas masalahnya begitu, suster. Ya pastilah haruslah ya. Jadi eh jadi kamu maunya apa? Seperti itu. Jadi makanya aku bilang tadi, anak ini kalau misalnya kepala batu dihadapkan dengan secara orang dewasa gitu. Tetapi itu tadi problem-problem yang itu aku nggak hadapi dengan SD gitu. Jadi 2 tahun ini puji Tuhan mungkin atau karena PJJ ya, atau Iya. mungkin karena PJJ. Nah, aku nggak punya pengalaman seperti itu. Nah, ini yang hasil wawancaramu mungkin nggak terlalu akurat ya, karena selama 2 tahun saya di SD ini saya PJJ gitu. Tapi walaupun PJJ anak-anak yang bermasalah seperti itu sih, aku maksudnya pendekatan dengan cara tadi itu gitu. Oke. Kalau yang udah offline, yang seperti kemarin aku bilang itu. Aku langsung dudukan dia gitu dengan kayak bercanda, sini dulu, sini dulu. Suster bicara, karena itu harus didengar oleh, kebetulan ada wakil kepala sekolah kurikulum, terus wali kelas 6, 3 gitu. Jadi anaknya juga nggak terlalu itu, jadi menghadapinya juga. Makanya guru-guru juga dengan cara pendekatan tuh senyum-senyum gitu, karena jawabannya juga juri. Itu yang pertama aku berhadapan langsung selama ini aku PJJ. Jadi makanya mungkin hasil wawancaramu akan berbeda. Berarti suster semenjak awal pandemi ya? Mm-mm. Semenjak Jadi awal pas pandemi banget sampai aku sekarang. ketemu PJJ, nggak ketemu mereka offline. Oke, suster. Kalau gitu kita langsung loncat, suster, ke pertanyaan terakhir. Ya maafkan. Tidak apa-apa, suster. Berarti Langsung loncat. Nggak nyampe 30. Lanjut, nak. menurut suster, apakah penting untuk guru membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang ia miliki? Penting lah. Kita harus mengajar anak untuk mampu menghadapi masalah di kemudian hari. Maka aku katakan, nggak selalu setiap hari tuh anak tuh disuapin gitu. Pernah nggak ngeliat burung karena dia kebiasaan disuapin, ada cacing cuma gitu. Jadi bagaimana
kita juga harus mengajari anak menghadapi ini bagaimana. Ketika misalnya dia mencuri uang gitu ya. Ini belum ada sih. Ketika dia misalnya mencuri uang dan kita tahu dia mencuri uang, kan kita harus ngajar dia untuk bicara jujur. Makanya aku bilang tadi sebagai nilai yang aku tanamkan itu adalah ketika anak jujur, Kejujuran. aku hukum dia supaya dia mau jujur. Jadi ketika aku bertanya kepada mereka misalnya, kamu pernah pukul orang, apakah kamu minta maaf? Jadi seperti itu mengajarkan. Jadi ketika misalnya kamu dibully, apakah kamu akan balik bully? Jadi pengajaran agama. Kalau kamu misalnya dibully orang-orang bilang jelek loh gitu. Lo juga jelek. Berapa orang jahat? Dua kan? Saya bilang gitu. Dua. Artinya ketika kamu dibully, nggak usah balik bully. Itu kan juga suatu dalam hidup sekarang yang bully-bulian kan kita juga mengajar anak, oh nggak semua harus dibalas dengan bully gitu. Dia udah bully saya, satu orang jahat. Kalau aku balik bully dia, jadi dua orang jahat. Itu kan juga udah solve problem ya. Karena kita tahu di media sosial orang saling bully-bulian. Itu kan udah solve problem. Oh, kalau aku disakiti orang, nggak harus aku sakiti gitu. Jadi nanti kadang-kadang aku katakan, kalau misalnya kamu punya masalah ini, misalnya seperti inilah, tentang tanggung jawab. Kalau kamu lagi ke jalanan sana, ini kan karena masih ada hubungannya dengan agama. Kalau orang nggak bisa bedakan mana salib dari Tuhan, mana salib dari diri sendiri. Aku kasih contoh aja ke mereka. Kalau misalnya suster kasih contoh nih ya, kamu naik motor, udah tahu ada lampu merah, tapi udah tahu peraturan. Kalau pakai helm untuk apa? Supaya selamat. Lampu merah untuk apa? Kuning, merah, berhenti. Kuning, hati-hati, hijau. Nah, kamu datang kecepatan tinggi nggak pakai helm, ngebut, terus kecelakaan, kaki patah, tangan patah, salah siapa? Sendiri. Itu salib dari Tuhan atau dari sendiri? Dari sendiri. Jadi dari situ juga mereka dikenalin. Kalau kamu sakit misalnya, kamu suka main game begadang, kamu sakit misalnya, itu sakit dari Tuhan atau dari diri sendiri? Dari diri sendiri karena nggak menjaga kesehatan. Jadi kita ketika dalam pelajaran itu juga mengarahkan mereka, oh ini ternyata ketika aku berbuat ini, mencuri uang, ini aku dimarahin, salah. Jadi aku selalu katakan, kalau kamu mama cerewet nggak? Ini jawaban yang selalu pertanyaan supaya solve problem juga, supaya mereka berpikir gitu. Kalau misalnya ya, mama siapa yang cerewet? Mereka pasti angkat tangan semua. Vino juga pasti, ibu cerewet, cerewet. Tapi giliran saya tanya, kamu dimarahin karena nggak kerjakan PR kan? Iya. Kamu dimarahin karena nggak belajar kan? Iya. Yang salah siapa? Sendiri kan? Jadi melihat, oh ini kejadian ini karena saya sendiri, bukan karena orang gitu. Itu juga solve problem kan? Jadi kalau misalnya orang tuamu bermasalah, kamu nggak dicintai, ini yang seringkali dalam rumah tangga ya, anak kecil nggak dicintai. Kalau kamu punya kakak, adik, mana kamu harus jaga adik atau yang paling kecil harus dijaga kan? Kalau kamu punya kakak, jadi itu seperti kayak gitu aja sih, kasih pengertian itu udah solve problem untuk mereka memahami gitu. Oh ini karena aku, oh iya ini kan adikku harus aku jaga, nggak boleh iri gitu. Kadang-kadang dengan mereka sendiri bilang, lagian sih disayangnya tuh adik, kalau kakak minta dikasih suster, kalau aku minta nggak ngasih. Itu kan udah problem kan untuk anak kecil ya, beda pembedaan kasih sayang kan. Jadi nanti aku cuma bilang, iya kalau kakakmu itu dikasih itu dia butuh nggak? Ya butuh sih. Kamu butuh nggak? Enggak. Jadi dengan kasih pengertian itu mereka kan rasa iri itu, jadi rasa iri hati misalnya kalau ada adik kakak itu, kamu kebutuhanmu sama nggak dengan adikmu? Tidak. Kebutuhan adikmu sama nggak dengan dirimu? Tidak. Jadi apakah kasih sayang mama sama bapak sama kamu tuh sama? Enggak. Jadi mereka tahu, oh ternyata nggak iri apa? Aku tuh bukannya nggak disayang, bukannya adikku lebih disayang atau kakakku lebih disayang, tapi memang kebutuhan setiap dari kami berbeda gitu juga. Seperti itu sih problem-problem anak-anak kan kalau dari kejujuran-kejujuran mereka, ya itu sih dimarahi. Tapi kalau kita bilang karena nggak belajar, karena nggak dicintai, apa bukannya nggak dicintai sih, rasa iri aja sih sebenarnya sih. Berarti memang ya, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, suster. Berarti memang tidak ada permasalahan serius ya, suster, selama 2 tahun suster menjabat itu.
Nggak ada. Tapi pernah pas pertama-tama aku menjabat itu ada satu eh, wali kelas yang langsung datang ke aku, anaknya begini 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 gitu. Aku juga kaget gitu ya. Maksudnya nggak perlu aku katakan misalnya ke Vino nih anak ini bermasalah begini begini orang tua ini dengan antara orang tua ini. Tapi kemudian dalam pelajaran secara nggak langsung aku spotlight gitu, aku pin wajahnya gitu. Anak ini, oh anak ini dekat karena bermasalah dengan anak ini karena anak ini begini-begini. Jadi aku mencoba menyapa anak itu aja, menjadikan anak itu teman. Jadi ketika aku jadi dengan mereka, ah iya bang kau ini terus. Ketika aku udah masuk nasihat dengan gaya bercanda, di penghujung harinya anaknya jadi deket dengan aku. Jadi ketika aku udah ngomong tentang hal-hal yang udah dia lakukan itu jadi sesuatu yang diterima gitu loh. Misalnya nggak boleh entah itu main game, entah melihat sesuatu yang tidak baik atau apa, udah masuk di pelajaran, anak nggak merasa tersinggung, yang diomongin tuh gue gitu. Jadi secara umum gitu kan kadang-kadang apa yang parah itu kadang-kadang kita yang tanpa kita sadari mungkin kita lakukan adalah menuduh gitu kan seperti itu. Dan itu juga terlalu ya makanya yang kadang-kadang tergantung dari kepribadian dari guru dan guru BK itu sendiri juga penting sih. Kadang ada guru BK juga yang belum mengenal diri dengan baik, akhirnya susah juga untuk mengenal Berarti anak dengan baik. permasalahan yang suster alami sebelumnya itu hanya sampai di tahap suster hanya sampai di tahap suster mengetahui permasalahannya dari siswa, atau bisa sampai menyelesaikan masalah begitu suster? Itu seperti tadi aku bilang, ada wali kelas yang langsung bisa menyelesaikan. Aku mengetahui dan penyelesaian untuk orang tua sama anak wali kelas. Tapi untuk pendampingan anak, aku. Jadi bagaimana tentang ini masuk. Jadi ini untungnya ya ketika wali kelas menyampaikan permasalahan anak ini begini ke aku dalam pelajaran agama pendampingan gitu loh. Oh ini. Jadi memasukkan nilai-nilai yang perlu di anak. Jadi ada kesinambungan lah. Coba kalau aku nggak tahu anak ini bermasalah di sini, aku kan nggak bisa untuk dampingi ya, Vin. Jadi misalnya kayak dalam rapat-rapat dewan guru ketika menentukan nilai gitu. Oh, dari kelas 3 misalnya aku ngajar kelas 4. Oh, anak ini udah begini nih dari kelas 3. Nanti di kelas 4 aku udah masuk gitu. Jadi nanti oh anak ini aku juga nyampaikan gitu. Jadi ketika makanya aku cepet langsung kenal anak gitu. Jadi ketika bilang anak ini dan anak kadang-kadang wali kelasnya juga nggak sadar gitu anak ini. Nanti aku bilang, Pak, tolong ini anak ini itu gitu. Jadi aku malah kadang-kadang yang mengamati ketika pembelajaran aku sampaikan ke wali kelas. Nanti jadi ada komunikasi ke orang tua. Jadi 2 tahun yang aku bersama dengan SD sih komunikasi wali kelas dengan orang tua tuh baik banget gitu. Jadi perkembangan anak juga disampaikan ke orang tua gitu. Makanya aku bilang kebutuhan BK itu tergantung dari situasi sekolah, guru-gurunya, dan juga ya itulah kekeluargaan relasi antara wali kelas dengan orang tua. Berarti Jadi ketika rapotan juga kan nggak cuma nilai aja kan, selalu juga perkembangan anak disampaikan. berarti kebanyakan permasalahan yang suster alami dengan siswa, kebanyakan kegiatan bimbingan itu kebanyakan didiskusikan dengan guru kelas, dengan orang tua juga. Iya, Suster. itu penting. Kalau kita cuma menyelesaikan masalah di tahap sekolah doang, nggak akan berhasil. Karena kerjasama orang tua dengan sekolah itu penting banget. Jadi ketika misalnya kan kadang-kadang disiplin itu nggak jalan gimana? Kita bilang jangan merokok, di rumah mama bapaknya ngerokok, nggak connect kan? Jadi makanya selalu ada anak ini misalnya karena PJJ ya, pengalaman di PJJ ya, anak ini tidak ikut PJJ, nanti wali kelas langsung telepon orang tua, ini nggak PJJ, anaknya yang follow, orang tuanya yang follow up, kenapa kamu nggak PJJ? Jadi ada komunikasi itu penting banget. Berarti memang komunikasi dengan guru kelas, dengan orang tua itu memang sebenarnya sangat membantu suster banget melakukan bimbingan suster ya. Nah, banget. Karena komunikasi dengan orang tua, jadi kita kan udah bilang ke anak begini,
kamu harus begini begini, tapi kita nggak ngomongkan ke orang tua. Orang tua nanti jadi nggak ketemu jadinya kan. Jadi ketika kita udah mengarahkan anak begini, kita juga harus mampu mengarahkan orang tua untuk bantu anak ini gitu. Jadi komunikasi memang itu juga salah satu keywordnya ya, passwordnya ya, orang tua dan anak, guru dan sebagainya. Saya ingin bertanya lagi, Suster. Pernah nggak Suster itu ketika melakukan bimbingan itu lebih dari 3 pihak, tapi ikut menyertakan siswa, begitu Suster? Misalnya dalam diskusi, begitu. Dan dengan diskusi Ketika selama ini sih belum ya. ketika ada permasalahan gitu, Suster juga membicarakan di depan orang tua atau mengkomunikasikan dengan orang tua, dengan kelas, dengan siswa, ya. begitu Suster? Pernah. Jadi oh ya, aku ingat sekarang ada satu anak yang memang kita udah coba kerjasama tapi juga dari orang tua ya. Jadi kita telepon, WA dan lainnya, kita kunjungan ke rumah. Ini penting juga kunjungan ke rumah ya, membicarakan, dan kita bicarakan langsung bukan langsung di depan anaknya sih, karena anaknya juga agak malas gitu. Jadi kita, ayolah kamu ini kita puji dia gini-gini. Tapi memang pernah melibatkan sih, langsung kita bicaranya, tapi bukan tentang yang bicara yang serius sih, tetapi ketika udah anaknya ada di sana, kita ngomong dengan mama papanya, anaknya nanti kita ikut bela. Ayo ya Pak ya, nah, ayo Bu ya, nanti ini ya, gitu. Jadi kita ajak berbicara. Nanti bilang ya Mama, ya Bu ya, nanti kalau ini. Jadi seperti itu sih. Berarti Jadi ada anaknya. lebih ke memberikan peran kepada siswa untuk hadir gitu ya, Suster, setidaknya. Itu doang permasalahannya, maksudnya dia nggak mau ikut pelajaran gitu. Tapi di kemudian hari memang peran serta orang tua itu penting banget sih, yang aku bilang. Kuncinya juga orang tua, karena orang tuanya juga sibuk, jadinya anaknya juga jadi ya, orang tua itu keywordnya juga salah satu. Pernah sih jadinya antara orang tua dengan anak langsung kita. Baik, seperti Suster, sepertinya itu saja pertanyaan saya. Kalau ada yang salah ngomong, kelewatan, kau edit dengan baik ya Nak ya. Tidak apa-apa Suster. Tugas saya kan melakukan observasi apa yang ada, ya begitulah Suster. Ya akan masuk laporan. Apa yang seperti aku bilang tadi, catatan khususnya ya, itu enggak secara umum banget. Aku berdasarkan pengalaman, karena aku ya itu tadi aku bilang, itu berhadapan udah pernah dengan segala usia lah, nenek-nenek juga dengan legio, aku udah ya seperti itulah. Makanya 2 tahun dengan SD mereka masih pure untuk aku. Baik Suster, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Tidak lupa kita harus berfoto ya Suster. Baiklah. Karena dokumentasi itu yang penting. Mari Suster. Beneran. 1, dan saya nggak bisa. Ya. 1, 2, 3. Ini aku sendiri doang. Mana sama-sama. Saya nggak bisa mencet ya Suster, nanti kalau kayak begitu. Baik Suster, terima kasih sudah membantu saya. Ini juga saya tuh sebenarnya buru-buru Suster, karena apa, dari kampus sendiri kan sebenarnya harusnya kan saya memberikan surat gitu Suster, biasanya kan harusnya kan. Cuman dari kampus tuh banyak sekali surat-surat kepentingan kayak seperti ini tuh yang nggak terhandle Suster. Jadi beberapa teman saya tuh udah minta surat juga, tetapi sampai Hamin saat ini itu juga belum diberikan Suster. Jadi aja bercanda, masih di record lagi. Nanti saya edit Suster. Bisa diedit Suster, tenang saja. Bercanda. Tapi kan biasanya Sanata Dharma juga oke. Cepet kok, aku kan di MM-nya Sanata Dharma. Mas, mungkin saya nggak tahu apa kelas apa saja, mata kuliah apa yang membutuhkan surat, atau enggak kepentingan apa kegiatan mahasiswa apa yang membutuhkan surat. Tapi sih
berdasarkan teman-teman yang sudah meminta surat sih begitu ya suster ya katanya. Memang sampai kemarin juga belum mendapat surat. Kaprodinya siapa? Ya, kaprodinya aja lupa. Kalau sebelah saya sih Pak Andre, suster masih suster tahu. Enggak, malah saya S2-nya MM Pak Titus, jadi sekarang yang di Mbak Dani dulu di bahasa Inggris yang TU-nya sekarang. Ya sudahlah, baik-baik. Nanti kau ya nak ya, Tapi suster, dibutuhkan saya banyak ini BK. sebenarnya bukan guru BK suster. Terus, Saya PGSD suster. oh PGSD. Terus Iya. kenapa engkau menyasar nanya tentang BK. BK? Iya, karena di semester ini kami dapat mata kuliah dan sedikit penjelasan tentang BK di suster selama semester ini. Terus aku jadi korbannya gitu, walaupun aku bukan guru BK gitu ya. Sebenarnya Nanti dari dosennya mengorbankan semua orang ya suster ya. cubit nanti pipinya bunikan. Gak apa-apa. Mama nggak akan kok. Mama Selin nggak kuliah apa-apa. di mana? Bagaimana suster? Selin kuliah di mana? Selin itu sekarang dia di UBM. Apakah suaramu juga sebagus Selin? Suara saya beda suster. Selin. Kalau Selin kan sopran ya suster ya. Kalau kau bass, Saya bass tapi lebih bass nanggung suster. Mau masuk tenor tapi nggak nyampe begitu suster. Jadi sering susah mengidentifikasi gitu. jangan kayak OMK aku di Bali dulu, dia nggak bisa tenor atau bass, dia masuk sopran. Jadi makin aneh dong suster. jadi ketika kita mau tampil di Kapolda, dia berbaris di antara perempuan-perempuan yang sopran. Iya suster. Saya juga mau masuk sopran. Apa suster kalau yang biasanya yang di bawahnya tenor, dua di bawahnya tenor itu apa suster Aku namanya? nggak tahu itu, tapi Sopran OMK sama alto. Nah, saya kan itu kan isinya perempuan semua ya suster. Kan saya malu suster kalau mau masuk situ. itu dulu anak itu saya terpaksa masukkan di sopran, itu di baris di antara perempuan karena dia daripada ya itu tadi psikologi, secara psikolog nanti dia nggak ikut dengan teman-temannya, ya udah kau di Suaranya tengah-tengah nanggung jadi ya. sentral. Itu Kalau saya. nyanyinya satu suara mungkin enak suster. Kan nggak harus kepecah-pecah sama temennya. Itulah sekilas info, karena keluarga mama itu kan penyanyi semua kalian tuh. Mama juga suara bagus. Saya juga penyanyi suster, cuma nggak diterusin. Nggak diniatin seperti adik saya suster. Bapak suara bagus nggak? Kalau bapak ya bapak tuh bass. Oh, bagus. Banyak kan ngambil bass tenor. Oh, ya sudahlah, keluarga penyanyi semua. Ya udah, Baik Vina. suster, terima kasih sudah membantu. Tolong diedit yang benar ya jawabannya ya. Tenang suster, tidak akan ada yang jelek, pasti bagus-bagus semua. Pengalamannya berbeda pasti. Tidak apa-apa suster. Mm-mm. Oke suster, saya akhiri ya suster. Bye-bye, thank you ya. Baik, terima Makasih kasih ya, God bless. suster, terima kasih. Recording stopped.